Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk mengajarkan dan menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari manusia menganggap jumlah nabi itu hanya 25 nabi. Tapi faktanya, di dunia ini ada banyak sekali nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, ada yang bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Sedangkan pada waktu itu, wilayah tersebut dipimpin oleh raja zalim yang bernama Darian. Kisah Nabi Jirjis sangatlah menarik, sebab ia pernah dibunuh oleh seorang raja di masanya sebanyak 70 kali. Akan tetapi, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski telah dibunuh, Nabi Jirjis tetap saja hidup kembali. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat muslim, di suatu zaman terdapat seorang raja penyembah berhala. Raja Darian namanya. Suatu ketika, Raja Darian telah membangun istana yang mewah. Di dalamnya ada berhala yang dihiasi berlian dan mutiara. Berhala tersebut diberi wangi-wangian. Di depan istana yang mewah itu juga dibuat waduk dari tanah besar yang berisi bara api. Seluruh rakyatnya disuruh masuk ke istana tanpa terkecuali untuk menyembah berhala yang dibuatnya. Apabila ada yang menolak, maka rakyat akan dihukum dengan cara dilemparkan ke dalam waduk yang berisi bara api yang sangat besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Jirjis untuk mengakhiri kejahilan dan mengajak Raja Darian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis langsung menghadap sang raja dan berkata kepada raja, "Mengapa engkau menyembah berhala? Padahal berhala tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Raja Darian menjawab, "Semenjak aku menyembah berhala, aku bisa memiliki kerajaan dan hartaku bertambah dan berlimpah. Lalu kamu apa yang telah kamu raih dengan menyembah Tuhanmu? Kamu bahkan tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku, namun tidak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jirjis kembali berkata, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang ketika meninggal, dan Allah telah memberikanku nikmat akhirat di dalam surga kelak." Lalu terjadi debat yang panjang di antaranya. Akhirnya Raja Darian menjadi marah karena kalah dalam debat tersebut. Kemudian ia menyuruh prajuritnya untuk membunuh Nabi Jirjis. Sang raja lalu menyuruh ajudannya untuk mendidihkan air dalam sebuah panci besar, lalu mengalirkannya ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu, tubuh Nabi Jirjis langsung kesakitan. Tak cukup sampai di situ, raja menyuruh prajuritnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang berasal dari besi hingga tak tersisa sejengkal pun daging dari tubuh Nabi Jirjis, kecuali tulang-tulangnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti semula. Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada raja dengan suaranya yang lantang, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat langsung keajaiban itu, bukannya membuat raja menjadi luluh dan beriman, tetapi malah membuat raja semakin dendam. Ia kembali menyiksa Nabi Jirjis, dan raja memerintahkan prajuritnya agar membawakan 6 paku besar. Lalu menancapkan 2 paku di kedua tangan Nabi Jirjis, dan menancapkan 2 paku di kaki, 1 paku ditancapkan di kepala, dan 1 paku lagi ditancapkan pada dada Nabi Jirjis. Seketika itu, tubuh Nabi Jirjis penuh darah dan luka akibat paku-paku yang ditancapkan di tubuhnya, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti sedia kala. Bekas luka yang mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang tak bersisa. Nabi Jirjis kembali berkata dengan suara yang lebih lantang, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Kedua kalinya raja marah dengan Nabi Jirjis. Ia memerintahkan prajuritnya untuk mendatangkan panci yang lebih besar lagi. Di dalam panci itu terdapat air yang sangat panas. Lalu Nabi Jirjis dilempar ke dalam panci tersebut. Seketika itu juga beliau meninggal dunia. Kesekian kalinya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis hidup kembali dan keluar dari kuali tersebut. Di tubuhnya tak ada luka bakar sedikit pun. Sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula pendapat yang meriwayatkan sampai 100 kali.
sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya, lalu berkata kepada Nabi Jirjis, "Saya punya permintaan kepadamu. Jika engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti permintaanmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu itu?" Raja menjawab, "Aku ingin kau bersujud kepada berhala-berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan menuruti semua yang engkau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Sang raja lalu menganggap bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah iya. Lalu sang raja berkata, "Hai Nabi Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam cara siksaan dan banyak menyakiti tubuhmu. Bermalamlah di rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Malamnya, Nabi Jirjis pun pergi ke istana Raja Darian. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat terus-menerus. Pada malam harinya, Nabi Jirjis membaca kitab Zabur hingga matahari terbit. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata bacaannya tak sengaja terdengar oleh istri raja tersebut dan membuat terpana dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis sejadi-jadinya. Lalu ia datang pada Nabi Jirjis untuk bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melakukan hal ini diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Pada esok harinya, Nabi Jirjis keluar dari istana raja. Sang raja mengajak Nabi Jirjis ke tempat berhala-berhalanya. Nabi Jirjis hanya diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Raja menjadi jengkel, lalu memasukkan Nabi Jirjis ke rumah seorang perempuan tua di desa yang sama. Di dalam rumah perempuan tua itu, ada seorang anak yang buta, tuli dan bisu. Di rumah itu, Nabi tidak diberikan makan dan tidak boleh ada seorang pun yang memberinya makan. Saat beliau mulai kelaparan, beliau melihat ada sebatang ranting di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis berdoa kepada Sang Pencipta. Lalu dari batang ranting itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang beraneka ragam. Ketika perempuan itu melihat kejadian tersebut, ia pun langsung mengucapkan syahadat dan meminta agar mendoakan anaknya agar sembuh. Beliau pun bermunajat kepada Allah agar Allah menyembuhkan anak laki-laki itu. Nabi Jirjis lalu memanggil anak itu, "Wahai anakku." Anak laki-laki itu menjawab, "Labaik ya Nabiullah. Segera pergilah kamu ke tempat berhala-berhala itu dan katakan kepada mereka, Jirjis memanggilnya." Anak itu pun bergegas pergi dan masuk ke tempat berhala-berhala itu yang jumlahnya 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang dipesankan oleh Nabi Jirjis. Dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala itu berjalan menggunakan kepalanya di bawah. Tak sengaja, istri raja melihat berhala-berhala itu berjalan. Lalu ia mengikuti arah tujuan berhala-berhala itu. Sesampainya di depan Nabi Jirjis, lalu beliau melihat istri raja berada di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk ke arah bumi dan menghentakkan kakinya. Seketika itu juga bumi terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya jatuh tenggelam ke dalam perut bumi. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun langsung pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeriku, kasihanilah kepada diri kalian dan ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja terkejut mendengar ucapan istrinya. Lalu raja berkata, "Sungguh, aku sudah melihat sekian mukjizat, tapi aku tidak mempercayainya. Engkau hanya melihat satu saja sudah langsung percaya padanya." Sang istri menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Kemudian sang raja pun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh istrinya. Di sisi yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun. Dan sudah tidak tersisa lagi kekuatan dan kemampuanku setelah hari ini. Ya Allah, maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka." Tidak lama kemudian datanglah beberapa prajurit istana kepada Nabi Jirjis. Lalu mereka menusukkan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Raja pun dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Jirjis alaihissalam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.